Halo guys, aku harap adik-adik semua dalam keadaan sehat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Nah, hari ini saya, Esther Natasha Panjaitan, biasa dipanggil Esther, kita akan membahas terkait AKM. Nah, AKM itu singkatan dari Assessment Kompetensi Minimum. Nah, aku perkenalan dulu ya. Aku tuh dari kampus mengajar 3. Nah, sekarang kuliahnya masih di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, apa sih yang akan kita bahas di sini? Oke, kita lihat berikutnya. Oke, sekarang kita masuk sesi curhat. Menurut kamu, apa sih itu AKM? Nah, kita bakal tanya kakak kita, apa sih itu AKM, Kak? Oke, nanti ada cuplikannya. Terima kasih. Ya, baik. Apa itu AKM? Nah, AKM sendiri merupakan singkatan atau akronim dari Asesmen Kompetensi Minimum. Nah, AKM itu merupakan suatu penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan atau diperuntukkan oleh seluruh peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya dan juga ikut berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Nah, ada dua kompetensi mendasar yang akan dinilai dalam AKM. Yang pertama itu adalah literasi membaca, lalu yang kedua adalah literasi numerasi atau matematika. Nah, AKM itu diperuntukkan atau digunakan untuk mengukur kompetensi secara mendalam, tidak sekedar hanya penguasaan materi saja. Seperti itu. Ya, oke. Menurut saya AKM itu merupakan pengganti dari syarat kelulusan yang dimana dulu kita sebut dengan UNBK. Yang UNBK sendiri itu diadakan atau dilakukan oleh siswa kelas 6, kelas 9, kelas 12. Sedangkan untuk AKM sendiri itu dilakukan oleh siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Nah, apa itu AKM? AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan semua peserta didik agar dapat mengembangkan kapasitas diri, juga berpartisipasi secara positif di lingkungan masyarakat. Nah, tujuan dari AKM ini untuk membantu pemerintah memetakan dan sebagai perbaikan mutu pendidikan dan hasil belajar siswa di seluruh Indonesia. Nah, kompetensi yang akan dinilai mencakup kecakapan berpikir logis sistematis, kemudian kemampuan bernalar, menggunakan konsep serta pengetahuan yang telah dipelajari, serta keterampilan memilah dan mengolah informasi. Oke, dari sini kita mendapat kesimpulan bahwasannya AKM itu merupakan asesmen kompetensi minimum. Nah, asesmen kompetensi minimum ini merupakan pengganti dari ujian nasional. Nah, yang kita tahu asesmen kompetensi minimum ini sudah dilakukan 3 tahun terakhir. Nah, di sini kita akan bahas terkait asesmen kompetensi minimum bagian numerasinya. Kenapa kita bakal bahas AKM bagian numerasinya saja? Karena kakak prodinya itu di bagian matematika. Nah, apa sih tujuan dari AKM numerasi itu? Tujuannya untuk menguji kemampuan adik-adik semua dalam berlogika menggunakan matematika. Nah, meskipun soalnya berbasis matematika, jangan selalu bayangkan AKM numerasi itu sama dengan soal matematika biasanya yang kalian kerjakan. Nah, bedanya dari AKM numerasi dengan soal matematika biasanya adalah kalau di AKM numerasi dia itu selalu ada konteks teks gitu yang bisa aja itu konteks teks atau gambar atau mungkin data yang berbeda dengan soal matematika yang biasanya yang langsung menguji. Misalnya 1 tambah 1 itu sama dengan berapa? 2. Gitu. Kalau AKM numerasi itu ada konteksnya, kayak ceritanya dulu. Bahwasanya ini. Nah ditanya, dari cerita ini apa gitu. Jadi beda ya, bedakan biasanya. Oke, seperti itu.
Oke. Nah, berikutnya itu ada kategori pencapaian kompetensi peserta didik terhadap hasil AKM. Nah, di bagian ini kategori-kategori yang wajib dipahamin terkait, misalnya kita ini udah selesai tes AKM nih, kan kemarin itu kita udah laksanain ya AKM kelas untuk pretest. Nah, hasil AKM literasi dan numerasi itu dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, itu perlu intervensi khusus atau disingkat dengan PIK. Nah, di sini itu kita mengetahui ciri-ciri siswanya. Siswanya itu memiliki ciri-ciri pengetahuannya masih terbatas dan belum memahami konsep dasar. Konsep dasar itu yang kalian pelajari di matematika dasar. Misalnya, untuk mengetahui konsep penjumlahan itu gimana? Misalnya, konsep pengurangan itu gimana? Misalnya kakak buat 1 tambah minus 1. Itu berapa hasilnya? Kalian kan wajib tahu konsep pengurangannya gimana, penjumlahannya gimana untuk menyelesaikan soal itu. Dan kemudian, dia juga belum mengetahui kemampuan untuk menginterpretasikan terhadap soal yang diberikan. Dia belum tahu memikirkannya gimana nanti soal ini. Dari cerita, nyambung ke soal itu, dia belum tahu gimana caranya. Kemudian, untuk yang kedua, dia kelompoknya kelompok dasar. Nah, di kelompok dasar ini dia sudah mengetahui pengetahuan dan konsep dasar ya, kayak aku bilang tadi. Dia itu udah tahu konsep dasar penjumlahan itu gimana, gini-gini, tapi dia masih konsep dasarnya ya. Nah, tapi masalahnya itu dia sudah memahami permasalahan yang diberikan. Dia sudah tahu permasalahannya itu, oh misalnya data tentang COVID. Nah, dia tahu, tapi dia cuma mampu membuat interpretasi sederhana dan mampu menyelesaikan masalah sederhana saja. Dia nggak bisa menyelesaikan masalah-masalah kompleks. Misalnya digabung-gabungin itu dia nggak bisa. Itu dia masuk ke kategori dasar. Kemudian untuk kategori cakap, dia itu siswa sudah mampu mengaplikasikan pengetahuan dan konsep dasar yang dimiliki dalam konteks yang beragam. Jadi kayak tadi kakak bilang, konsepnya itu ada, misalnya konteksnya itu ada tentang COVID, ada tentang ibu melahirkan, itu dia sudah tahu. Misalnya konsepnya itu tentang kelahiran, kematian bayi dalam 1 tahun ini. Dia sudah tahu, oh ini ternyata kelahiran bayi itu yang segini berapa persen, ini berapa persen. Dia sudah tahu. Nah, kemudian di bagian cakap ini, dia sudah mampu membuat kesimpulan dari konteks yang ada. Nah, yang keempat, dia mahir, kompetensi kelompok mahir. Ini dia siswanya sudah mampu mengintegrasikan beberapa konsep untuk memecahkan masalah dan mampu bernalar untuk memecahkan masalah yang kompleks serta non-rutin. Jadi masalah non-rutin itu maksudnya gimana, Kak? Misalnya dalam satu persoalan itu, dia bukan hanya ada soalnya tentang ketidakpastian atau peluang, dia juga digabungin dengan mean atau rata-rata atau modus atau segala macam, itu digabungin. Itu kalau dia sudah mahir seperti itu. Jadi kategori-kategori pencapaian kompetensi peserta didik ada 4. Pertama, perlu intervensi khusus, yang kedua itu dasar, yang ketiga itu cakap, yang keempat itu mahir. Oke. Udah dipahamin ya? Jadi nanti kalau misalnya kalian ngikutin tes AKM, oh ternyata aku itu masih dasar, berarti aku masih punya pengetahuan dan konsep dasar, tapi masih memahami masalah-masalah yang sederhana. Sedangkan kalau kamu sudah cakap, berarti kamu sudah memiliki konteks dan konsep yang beragam. Oke, seperti itu. Oke, di slide berikutnya ini merupakan hasil AKM numerasi SMP Negeri 3 Berba. Nah, di sini kemarin itu kakak dan teman-teman pada tanggal 30 Maret melakukan AKM kelas untuk pretest. Nah, inilah hasilnya adik-adik. Kita lihat kebanyakan siswa masih menurut kakak sudah baik ya, sudah dasar. Dan ada 2 orang siswa yang udah cakap di bagian ini, 54,35 dan
43,48. Ini sudah baik. Tapi kita harapkan setelah Kakak berikan penjelasan beberapa soal terkait AKM, kalian bisa mengasah kemampuan kalian. Oh, ternyata soal AKM itu seperti ini ya, Kak. Oh, ternyata kalau aku bisa ngerjain konsep ini, pasti aku bisa nyelesain soal ini. Gitu. Oke, seperti itu. Nah, yang PIK ini, yang Kakak bilang tadi, ini tuh dia nggak ngerti konsep dasar sama sekali. Nah, puji Tuhannya, alhamdulillahnya, yang PIK ini memang tidak ada siswanya. Oke, seperti itu. Jadi yang 5 orang ini memang tidak hadir dalam pelaksanaan AKM kelas. Oke, sekarang kita bakal bicara domain dan konteks soal AKM numerasi. Nah, di bagian domain, apa aja sih yang dibahas di soal AKM itu? Nah, domainnya itu atau pokok-pokok inti dari soal-soal AKM itu ada yang berbau dengan bilangan, ada geometri dan pengukuran, ada aljabar, ada data dan ketidakpastian. Oke, nah konteks soalnya gimana Kak? Konteks soalnya itu apa aja sih yang dibahas di soal itu nanti gitu kan? Nah, dia itu ada 3 bagian. Yang pertama itu dia personal. Gimana sih itu Kak personal? Nah, personal itu dia berkaitan dengan kehidupan atau aktivitas seseorang, keluarga, dan kelompoknya. Nah, biasanya ini kalau konteks personal itu berbau dengan ini, contohnya persiapan makanan, belanja, permainan, kesehatan pribadi, transportasi pribadi, olahraga, perjalanan, dan penjadwalan pribadi. Nah, biasanya juga kalau misalnya di sini tuh contohnya ini, persentase pendapatan pribadi dalam setahun yang terbuang karena tidak menghabiskan makanan. Jadi kayak kamu itu menghitung persentase pribadi keluarga gitu dalam 1 tahunnya itu yang terbuang karena tidak menghabiskan makanan gitu. Jadi kamu bisa presentasikan berapa sih itunya gitu. Nah, kemudian bagian kedua itu adalah sosial budaya. Sosial budaya itu biasanya masalahnya itu komunitas atau masyarakat. Dia termasuk ke konteks budaya itu di situ. Nah, contohnya, kamu diminta untuk menghitung persentase makanan yang terbuang di seluruh dunia setiap harinya dan menghitung persentase penduduk yang mengalami kelaparan. Itu juga bisa. Tadi kan yang kalau personal itu kamu menghitungnya di keluarga ya, tapi kalau yang di sosial budaya itu kamu menghitung di seluruh dunia atau di seluruh masyarakat, itu juga boleh. Oke, yang ketiga, di saintifik itu biasanya konteksnya berkaitan dengan aplikasi matematika dalam sains dan teknologi. Biasanya ini konteks saintifik itu berkaitan dengan cuaca, iklim, ekologi, ilmu medis, ilmu angkasa, genetika, pengukuran, dan keilmuan matematikanya sendiri. Nah, contohnya nih, apa contohnya? Kamu dapat menghitung volume bangun ruang, mungkin bisa menghitung juga apa ya, waktu paruh zat radioaktif. Itu juga bisa. Intinya itu yang berbau dengan sains. Entah kamu menghitung konsumsi obat yang ada di rumah sakit selama 1 bulan itu berapa. Itu juga boleh. Oke, kemudian, nah ini yang kakak bilang tadi, yang membedakan soal matematika biasa dengan soal AKM numerasi itu di bagian bentuk soal. Nah, kalau di matematika biasa kan cuma bentuk soalnya pilihan berganda, isian esai gitu kan. Tapi kalau di sini dia itu ada pilihan berganda ya. Adik-adik tahu ya pilihan berganda itu yang gimana? Ya kita boleh milih itu cuma 1 jawaban kok. Nah, gitu. Kalau pilihan berganda cuma bisa pilih 1 jawaban. Nah, sedangkan pilihan berganda kompleks PGK itu biasanya dia diminta jawabannya lebih dari 1.
Jadi biasanya tuh kamu diminta pilihlah jawaban lebih dari satu. Oke. Jadi misalnya di sini ada kolom-kolomnya. Nah, misalnya ada 4 kolom. Mungkin saja jawabannya ada 2. Mungkin saja jawabannya ada 3. Kita tidak tahu kemungkinannya. Tapi yang kamu rasa itu benar jawabannya dari pilihan itu, ya kamu centang aja. Gitu. Kemudian di bagian ketiga ada namanya menjodohkan. Nah, tahulah ya menjodoh-jodohkan ini. Misalnya kamu di sini ada kolom pertanyaan. Di sini ada misalnya 1 tambah 1. Yang sesuai itu yang mana, Kak? Gitu kan. Ini misalkan 2, 3. Kamu jodohkan nih 1. Oke, gitu. Nah, mungkin kan jawabannya 3. Ini juga bisa sih kamu jawab. Tapi kan yang paling tepat itu jawabannya 2 toh. Oke, seperti itu. Jadi kayak menjodoh-jodohkan. Kemudian isian. Untuk isian itu biasanya kamu diminta untuk menjawab dalam bentuk kata, frasa, angka, simbol. Nah, ini jawabannya mesti tunggal. Oke. Nah, kemudian untuk yang uraian itu, kamu mesti menyusun gagasan serta menyatakan gagasan dalam bentuk uraian tertulis. Jadi, kamu bisa uraian apa sih gagasan yang penting di jawaban itu. Oke, seperti itu. Oke, kita next. Nah, dia bagian berikutnya kita bakal bahas apa sih nih, Kak? Nah, tadi kan kita udah bahas domain nih kan. Nah, di domain itu ada lagi subdomain dan kompetensinya. Kompetensinya itu apa-apa saja sih yang akan dibahas di bagian bilangan itu. Misalnya, di bilangan itu representasinya, di subdomainnya kan representasi. Apa sih yang direpresentasinya? Biasanya ini untuk memahami bilangan bulat. Habis itu kita menyatakan bilangan desimal. Menyatakan bilangan desimal dengan 2 angka di belakang koma dan persentase dalam pecahan. Habis itu kita mengetahui posisi bilangan desimal pada garis bilangan. Kemudian ada sifat urutan. Di sini tuh mengurutkan beberapa bilangan yang dinyatakan dalam bentuk berbeda. Contohnya ini kita kasih contoh ya. 2/3 ada 0, 2. Ada 3,5. Ini kalian urutkan, ada juga nanti bentuknya 3%. Jadi ini dari pecahan ini kalian urutkan, walaupun bentuknya berbeda ya, ada yang persen, ada yang pecahan biasa, ada yang bentuk desimal, itu kalian urutkan sedemikian rupa dari kecil ke besar, gitu. Nah, di operasian ini biasanya ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, kemudian bagian geometrinya ada bangun dan geometri, dan selain itu ada pengukuran. Biasanya di bagian bangun dan geometri itu kalian disuruh luas bangun datar, kemudian mengenali mas, kerucut, dan bola, menghitung volume, menghitung luas, itu juga boleh. Kemudian sedangkan kecepatan dan debit, misalnya ada meter kuadrat, ada meter pangkat 3. Nah, di sini tuh kalian wajib perhatikan, apa sih yang menjadi perbedaan mereka. Nanti ada soalnya misalnya gini, titik-titik meter 3. Kalian nggak memperhatikan ini, otomatis yang kalian jawab bakal salah. Kenapa? Karena kalian tuh clue-nya itu biasanya ada di satuan. Gitu, seperti itu. And then, apalagi ya, Kak? Nah, ini kemudian
ada bagian aljabar dan data dan ketidakpastian. Nah, kalian bisa lihat ini, diamat-amatin dulu. Di subdomainnya ada persamaan dan pertidaksamaan, pola bilangan, relasi, dan fungsi. Ini biasanya dipelajarin persamaan dan pertidaksamaan ini di kelas 8, ini juga di kelas 8, rasio dan proporsi ini di kelas 7. Perbandingan di kelas 7, data dan representasi ini biasanya ada di kelas 8, tapi dia representasinya ya di kelas 8, kemudian ketidakpastian ini di kelas 8 juga. Jadi topik intinya itu semua ada di kelas 8 ya adik-adik. Oke, sekarang kita masuk ke cara mengerjakan soal AKM numerasi. Gimana sih Kak cara ngerjain soal AKM numerasi? Yang pertama, kita perhatikan stimulus soal. Nah, biasanya di soal itu ada stimulusnya. Stimulus itu apa sih? Pengantarnya gitu. Yang wajib diperhatikan, jadi pusat perhatian. Nah, itu ada biasanya teks, gambar, grafik, tabel, infografis. Nah, jadi beberapa informasi itu ada di tabel atau di gambar itu, tapi kalau misalnya kamu nggak perhatikan itu, kamu langsung lihat ke soalnya, misalnya ada berapakah angka kematian ibu hamil di sini. Jadi kamu nggak bisa perhatikan, kalau kamu mengerjakan soal itu, nggak bisa tanpa memperhatikan soal teks-teks yang ada di stimulus soal itu. Kalau kamu nggak jeli lihatnya, pasti kamu bakal salah menjawab soalnya. Yang kedua, kamu wajib memahami perintah soal. Nah, perbedaan soal AKM tadi yang Kak bilang dengan soal ujian lainnya itu adalah bentuk soal. Nah, misalnya kamu diminta untuk mengisi pilihan berganda kompleks. Kamu malah jawab cuma satu jawaban. Berarti kan yang seharusnya kamu bisa dapat jawaban benarnya itu 3, tapi kamu cuma jawab 1, ya poin kamu berkurang toh. Jadi seperti itu. Jadi untuk mengerjakan soal AKM itu yang pertama perhatikan stimulus soal, yang kedua pahami perintah soal. Oke. Mungkin untuk yang sekarang ini dulu yang Kakak kasih. Terima kasih.